Gue ngerasa kayak dia tuh kualitas juara, cuma nasibnya aja yang kurang bagus gitu. Magomed ini. Iya, Tapi Magomed. kenapa kalau lu dukungnya Magomed yang menang berarti, Dok? Karena tahun lalu gue bilang prediksi like heavyweight Magomed yang jadi juara. Oh, di Radio Tempur. Di sini juga bang yang kita bahas tiap divisi kira-kira siapa Oh, itu juaranya. lu Magomed ya Iya, megangnya? Magomed Ankalaev. Sama kita ngeliat juara sekarang Alex Pereira. Iya. Ini tuh kayak apa ya? Dia karena ketemu lawan Yiri aja gitu. Iya, kalau ketemunya kayak Magomed mungkin beda Iya, hasil gitu. Bisa beda hasil gitu. G Pamungkas ada single sudah banyak yang terganggu Single. dengan Jingle. Panjang dong. jingle. Ya, udah ada nggak jingle nih? Ada dong. Ini gue Apa? pengen rebranding lagi jinglenya nih karena ada Sardo di sini. Terus tarung, ayo tarung terus bersama Philip. Sardo. Aduh gimana? Itu kan Philip terus terang. Iya. Philip terus bersama Sardonya kenapa ada bersama Sardo? Bersama na. Nah, Bersama Sardo. oh, itulah aslinya gimana ya? Lirik Teh. teh botol. Oh gitu. Mohon maaf ya yang jingle-jingle mengganggu ini ya. Iya, bersama Sardo. Bersama Sardo. Berarti apapun makanannya, minumannya Sardo. Sardo. Iya. Karena kan Sardo ini kan manis sekarang. Oh, iya, teman-teman Sudah. harus tahu ini. Dia sekarang asal kalian tahu aja dia udah mulai star syndrome nih sekarang. Dia udah mulai terkenal gara-gara di Beyond Combat sama di acara ini. Jadi udah banyak yang DM nih. Udah dem manis. nih Mantap, bersama- mantap. Gak apa-apa, Dok. Bagus, Dok. Siapa? Tapi udah mulai glowing nih kelihatan. Udah mulai nih. glowing lo. Lo gak mau ganti nama jadi Gama namanya, ganteng maut asik. Kan memuluskan ini bang, kayak di episode kemarin Apa resolusi itu? 2024 dapat jodoh. Amin. Nikah. Tapi kan lu harus sama Batak juga kan? Iya, itu dia yang susah bang. Makanya 28 tahun gak nemu-nemu nih. Oh, belum ada yang nemu belum. sesama Batak nih. Di kampung halaman waktu kemarin mudik kan lu mudik kemarin kan? Iya. Fokus Ketemu ke nggak? keluarga lah bang, fokus ke keluarga. Oh, nggak ada di iya. tetangga-tetangga. Nggak ada agenda lain. Kalau kita biasa ada kalau ketemu hidden gem tuh biasa kalau hidden gem. Nggak, maksudnya biasa tuh kalau di komplek perumahan tuh selalu ada yang baru perempuan nongol yang pas- baru iya, nongol iya. ketika Acara-acara, kegiatan agama. iya. Misalkan Ah. kayak gue sama gue biasa sholat taraweh. Nah biasa kalau sholat taraweh di komplek itu selalu ada kayak ini cewek nggak pernah kelihatan tapi pas sholat taraweh ada gitu dong. Iya. Iya. Nah. Wah, itu sering banget. Biasanya di saf tengah tuh. Jadi pas jalan ke saf laki-laki liat, wah, siapa tuh? Iya. Anak gang mana nih? Iya. Ternyata anak ustadznya yang sholat. Jangan ganggu anak saya, nggak dapat tanda tangan sholat taraweh. Suka gitu dong. Tanda tangan sholat tarawih buat apaan bang? Ya kan kita tugas sekolah. Oh, SD apa gimana sih? Iya kan tugas sekolah kadang-kadang minta ini. Nah lu Iya, di bukti, waktu Natal tahun baru nggak ada kayak gitu-gitu Nggak ya. ada, Bang. Tiba-tiba di satu gereja yang sama lah. Ada dia nih gitu Nggak ada, dong. Bang. Ke gereja juga kan fokus beribadah aja, enggak. Berarti lebih berdosa kita ya. Sholat taraweh konsen lihat Tapi cewek. buat cece di sini yang Iya. nonton ini, kalau misalkan kalian itu Batak juga nih, Iya. pokoknya Batak dan suka ngomongin Iya. pertarungan. Iya. Nah ini Sardo akan mencari. Iya karena Gitu. bayangin aja di episode sebelumnya Sardo tuh minta spesial bahas perempuan kan. Iya. Apa Sebagai petarung bahan. fighter Fighter perempuan. perempuan Medan. Nggak udah pasti latihannya sama Jaka Saragi tuh. Iyalah. Iya sih. Itu Medan. Suka bertarung juga. Iya. Hobi sama. Iya. Kelamin sama. Iya. Kelamin sama. Iya, kan lu laki-laki juga. Jaka Saragi. Kita carinya yang kelaminnya berbeda. Iya, tapi memang Sardo buat petarung-petarung wanita di luar sana, Sardo nyari yang memang petarung setara Shevchenko. Kenapa Milan dong? Enggak itu yang Shevchenko. Yang kemarin fighter Fighter submisi itu terbaik. deh bukan AC Milan. Gua kira gara-gara Milan. Oh bukan, si petarung itu. Tapi memang kalau kita tidak menepati janji ya sorry teman-teman kita tidak membahas fighter cewek. Iya, Karena kan- jujur aja bingung ya. Dan ada yang lebih menggiurkan lagi soalnya. Betul, Oh betul. iya, ada yang lebih hot yes. nih buat dibahas. Tapi nanti boleh deh request deh kapan-kapan deh kita bahas fighter cewek. Kalau memang banyak yang komen bang, bahas bang, kita akan bahas. Tapi kalau tidak ada yang komen berarti kita skip dulu. Karena knowledge kita juga segitu aja. Kita kalau fighter cewek jujur kita harus ngulik dulu sih memang. Mungkin nanti Sardo lebih ahli lah mengulik perempuan ya. Pasti. Kan kalau gua malu kan kita udah nikah kan kalau Iya. ngeliat foto cewek
bini di sebelah. Ngapain kamu lihat cewek? Iya, kalau Sardo kan Sardo bisa, kan ini bisa. petarung gitu kan. Kalau gua sama G walaupun lagi ngulik petarung cewek, kamu lihat Instagram cewek, enggak ini atlet UFC, enggak itu cewek. Tetap siap, kena. Pak, gampar. Iya, tapi kalau Sardo kan aman lu bisa do. Gitu. Iya. Oke. Nanti kita ya kalau komen di bawah aja misalkan mau dikulik fighter cewek, nanti kita akan bahas satu episode spesial. Cuma ada yang lebih urgent. Apa nih? Yaitu adalah pertandingan di 14 Januari. Ada Magomed versus Walker. Nah, Event UFC pertama 2024 nih. 2024 yang dimana kalau salah satu yang bisa menang ini berkesempatan mendapatkan pertarungan lawan Iya. Alex Pereira. Ini lightweight ini ya. Iya Like benar. heavyweight. Gue tuh Iya. selalu Magomed angka live itu susah banget. Gue awalnya ngira tuh cap gomeh. Gue selalu mikirnya Iya, cap Magomed, gomeh, cap Magomed, gomeh. cap gomeh. Iya, tapi emang gue juga agak-agak kurang familiar dengan dua petarung ini. Tapi memang ini gimana emang berdua petarung ini? Nih, ketika kemarin pada bilang siapa yang baru masuk tuh Saraputin Magomedov yang Iya. yang matanya sebelah buta itu, yang Iya, pirate iya. itu, Iya. bilang inilah striker Dagestan gitu. Dagestan tapi bukan pegulat tapi striker. Sebelum dia datang itu udah Iya. ada Magomed Ankalaev. Magomed Ankalaev ini. Oke. Dia ini apa? Ini pertarungan kedua kan do ya, sorry. Iya, Ya, ini pertarungan kedua, oke. rematch mereka. Nah, Magomed Ankalaev ini bisa dibilang dia bagus, berprestasi. Oke. Cuma nasibnya sial terus. Ah. Jadi waktu Jamal Hill masih menjadi raja light heavyweight, Ya. terus dia cedera Achilles, terus dilepas sabuknya. Achilles ya. Si Jan Blachowicz sama Magomed Ankalaev ditarungin untuk memperebutkan sabuk ini, Oke. gitu kan? Nah, ternyata hasilnya draw, Oh. seri. Yang Udah. harusnya tuh Padahal si Jan Blachowicz sendiri pas post fight interview dia bilang, udah kasih aja sabuk ini ke Magomed Ankalaev, saya yang kalah gitu. Nah terus ya udah hasil udah seri, terus Dana White juga nggak begitu suka dengan pertandingannya karena ya jujur aja si Magomed Ankalaev ini di ronde-ronde awal habis kakinya dicincang terus sama Jan Blachowicz. Jan Blachowicz kan senjatanya tuh leg kick. Nah cuma pas di ronde akhir-akhir digulat habis lah, dibikin 10-8 skornya. Nah akhirnya ya hasilnya seri, Dana White juga nggak begitu suka. Akhirnya ketika Alex Pereira naik ke kelas light heavyweight, yang nyambut Jan Blachowicz, Magomed Ankalaev ini seolah dilupakan. Jan Blachowicz kalah, Alex naik lagi ngelawan Yuri, menang jadi juara sekarang. Nah terus gimana nasib Magomed Ankalaev? Magomed Ankalaev diaduin sama Walker. Johnny Walker ini, ditandingin di biasa puncak UFC Abu Dhabi kemarin. Cuman ada insiden agak konyol nih sebenarnya. Jadi pertandingan si Johnny Walker ini udah tertekan sampai tembok pagar. Terus posisinya udah deket tembok pagar, dilututin dalam posisi grounded. Jadi kan ada aturan UFC itu nggak boleh melututi menyerang kepala lawan Iya, yang pakai lutut. iya yang tangannya tuh menapak ke kanvas. Iya. Oke. Nah, walaupun sebenarnya kelihatannya nggak napak juga ya tangan si Johnny Walker. Mungkin pas lututan pertama nggak napak, terus lututan kedua si Johnny Walker mulai mikir, gue akalin aturan aja lah, gue tempel tangan gue ke kanvas gitu. Terus makanya dilerai sama wasit, tapi wasit nggak langsung nentuin diskualifikasi, masih nanya kesadaran si Johnny Walker kayak, oke ini pelanggaran yang tidak disengaja, sama seperti tendangan kekemaluan gitu, dikasih waktu untuk recovery. Nah, salahnya adalah ini kan Johnny Walker orang Brazil ya, orang Brazil. Terus dokternya juga entah itu dari komisi mana kan, pertanding di Abu Dhabi mungkin orang situ, terus nanyanya nggak nyambung, ditanya kayak gini, Johnny Walker, kamu sekarang ada di mana? Si Johnny Walker bilang, in the desert, di padang gurun. Si dokternya mengambil kesimpulan, oh ini orang nggak sadar, Udah. Berakhir pertandingan. Oh gitu. No Jadi contest. kurang ini ya, kurang. Iya, kurang greget. Di otaknya Johnny Walker emang Iya emang di padang gurun. Iya, emang di padang Di Abu gurun. Dhabi, iya bener. Oh, jadi pertandingan itu di stop. Di stop. Berarti makanya ini no contest ya jadi. No contest. pertandingan kedua nih ya. Iya pertandingan kedua. Oke, nah gitu yang tadi bilang tuh kan, kalau gua sama Sardo kayak Magomed kita ya megang ya. Kenapa lu megang Walker, Johnny Walker? Gue tuh megang Walker gara-gara Pemabok lu ya? Enggak dong. Johnny Walker kan. Oh karena Johnny Walker ya. Oh iya. Kenapa lu milih Walker? Karena gue itu suka sama caranya Johnny Walker bertarung. Jadi gue nggak memungkiri ya kalau misalkan si Magomed ini bagus banget nih strikingnya. Kayak beberapa cara dia menendang itu kayak mengingatkan gue sama Tarung Derajat.
atau sama Karate Kyokushin juga gitu. Hmm. Tapi si Johnny Walker tuh, aduh, gue tuh kenal Johnny Walker sebelum gue tahu namanya Johnny Walker. Jadi gara-gara gue ngeliat kayak Iya. top finishes atau unorthodox finishes gitu kalau misalkan di YouTube gitu. Terus ngeliat ini siapa nih orang atraktif banget. Iya. Kan ada orang yang suka jumpalitan gitu dia yang kayak apa? Iya, Lu tahu kan worm, siapa iya. orang Brazil juga Iya, yang iya. dia suka lagi Iya, tengah Michael pertarungan Pereira. dia flip kayak gitu-gitu. Oke. Nah kalau ini Johnny Walker tuh juga sama dia bener-bener kayak gak ada grogi sama sekali, suka ketawa, suka senyum, kocak. Kalau misalkan mau apa namanya face off gitu dianya ada gimmick-gimmick kesandung lah. Oh gitu. Iya, ada pas ini dia Johnny Walker dia kesandung atau handphonenya jatuh. Iya, so-so gitu-gitu. lagi video call kan. Video call si Pelawak ya dia. Iya, pelawak banget. Pelawak. pelawak banget. Ada beberapa karena kalau misalkan face off itu tuh nggak perlu tegang gitu. Iya. Ada juga kan orang yang face offnya yang terkenal dia selalu kocak. Yang dia face off ada yang sweet. Iya, iya, Terus iya. ada yang kayak sebentar Ngasih kado. Kayak Oh gitu. Ada lagi gini terus dia ambil handphone tuh selfie jadi ketawa-tawaan kayak gitu. Nah Johnny Walker tuh termasuk petarung yang kayak gitu yang dia brings fun into the fight. Oke, berarti gitu. makanya lu suka sama dia karena atraktif. Gue suka atraktif dan gue tidak melihat atraktifnya itu tuh ada di pertarungan yang pertama bersama Emang si kenapa yang Magomed. pertama? Dia nggak atraktif. Iya Magomed gimana Nggak ya? bisa dibawa bercanda. Nggak bisa dibawa bercanda. Nggak bisa dibawa bercanda. Yang satu Serius. atraktif banget, yang satu tuh ortodoks banget Iya. gitu loh. Oh. Ini sama seperti kalau misalkan kita ngomongin tinju ya, kekalahan pertama kalinya Prince Naseem Hamed. Dia kalahnya tuh sama yang ortodoks Iya, banget. yang textbook banget. Siapa ya itu? Oke. Si Prince Siapa? Hamid kan Coba. kakinya Ada. nari-nari berantemnya. Nari-nari Terus, gitu. Ya Oke, kalahnya oke. sama yang textbook, sama yang benar-benar by the book banget. Berarti si Magomed tuh yang by the book banget Iya, ya. Maksudnya Magomed. secara soalnya dia apa? Dia stand-nya apa dia? Dia sebenarnya awalnya kan dia apa ya? Timnas gulat Rusia kan. Cuma dia belajar ini juga Si striking Magomed juga. Striking juga. Combat Sambo. Iya, combat sambo. Oh, combat sambo. Combat Sambo itu Combat sama sambo. seperti latihannya Khabib. Khabib itu dulu sebelum UFC, sebelum MMA, dia itu combat Sambo itu tuh termasuk yang bisa ada headbutt. Tapi itu tahun-tahunnya Khabib ya, gue gak tahu apakah Magomed itu di tahunnya Khabib juga. Oke. Kayak kan bela diri itu kan seiring berkembangnya zaman itu kan semakin memperhatikan keselamatan. Iya, keselamatan. Iya. Yang awalnya itu nggak pakai glove jadi pakai glove apa kayak gitu-gitu. Sama Iya, seperti iya. UFC gitu kan, UFC kan makanya kan keselamatan petarungnya dijaga banget. Yang dulunya itu tuh sekarang kan udah pakai Vaseline biar nggak Iya. ini. Nah kalau dulu tuh cuma pakai autan gitu. Gak ada nyamuk. Kan gak enak kan lagi tarung. Wah dinyamukin. Goblok asli. Pakai autan aja. Gak tahu. Iya bener, dulu kan ada soccer kick kan. Iya. Bisa bang disepak kayak bola gitu kepala orang di bawah. Sekarang udah nggak boleh. Oh, sekarang udah nggak boleh. Iya, aturan grounded fighter. Iya. Jadi makanya lu mendukung Walker itu di situ kayak ya. Nah, gue tuh pengen ngelihat kalau misalkan Walker tuh bertarung sama Magomed tuh menggunakan teknik yang apa ya, yang membuat dia terkenal tuh kayak gimana? Soalnya itu nggak kelihatan di waktu itu cuma satu ronde doang ya. Iya, cuma satu ronde. Oh, habis itu udah. Iya. Nah, menariknya si Magomed Ankalaev ini, rekornya itu 18-1. Dia cuma pernah kalah satu kali doang. Waktu itu lawan Paul Craig, dan ini bisa dibilang comeback terbaik kayaknya. Menurut gue ya comeback terbaik sepanjang masa, karena dia ngelawan Paul Craig. Paul Craig ini emang terkenal dia submission master. Waktu lawan Jamal Hill juga sampai tangannya dislokasi di armbar. Nah, si lawan Magomed Ankalaev juga. Waktu itu record Magomed Ankalaev masih undefeated berapa ya? 15-0 apa 16-0. Oke. Ngelawan si Paul Craig, didominasi penuh itu 3 ronde. Pas di ronde ketiga, pas banget itu. Menit 4:59 detik. Kena ini dia, lagi ground and pound, kena triangle choke, terus step out si Magomed Itu Ankalaev. Triangle choke itu pas banget ya. Iya. Soalnya itu cuma hitungan detik, cuma ceret kena langsung tap. Iya. Oh gitu. Jadi Udah kenanya- langsung menyerah Iya, gitu. jadi mungkin dia udah keasikan kali, dia udah udahlah udah 3 ronde dominasi, dia hajar, lengah, dicuri tangannya, kait langsung Langsung kakinya. menang. Iya, langsung menang. Cuma si Paul Craig ini ya itulah one dimensional fighter. Ketika dia udah menang lawan Magomed Ankalaev, diaduin sama Jamal Hill, menang lagi. Naiklah dia ke atas sampai terakhir lawan Volkan Ozdemir, karena dia cuma tahu Brazilian Jiu-Jitsu aja kali ya. Jadi pas tanding dia langsung tiduran gitu. Nah, Tiduran ngajak lawannya ke bawah, ya si Volkan ya nggak mau ngeladenin lah. Kan wasit juga punya ini kan, punya aturan untuk menjaga supaya
pertandingan tetap ada aggression kan. Jadi kalau misalkan banyak diem, tersuruh fight gitu. Nah sama yang tiduran ntar suruh berdiri dipukul, tiduran lagi, gitu ya terus sampai 3 ronde. Makanya Paul Craig mengecewakan juga. Nah si Magomed Ankalaev rasanya udah membayar lah kekalahan itu. Jadi gue ngerasa kayak dia tuh kualitas juara, cuma nasibnya aja yang kurang bagus gitu. Magomed ini. Iya, Tapi Magomed. kenapa kalau lu dukungnya Magomed yang menang berarti, Dok? Karena tahun lalu gue bilang prediksi light heavyweight Magomed yang jadi juara. Oh, di Radio Tempur. Di sini juga Bang yang kita bahas tiap divisi kira-kira siapa Oh, itu juaranya. lu Magomed ya Iya, megangnya? Magomed Ankalaev. Sama kita ngeliat juara sekarang Alex Pereira. Iya. Ini tuh kayak apa ya? Dia karena ketemu lawan Yiri aja gitu. Iya, kalau ketemunya kayak Magomed mungkin beda Iya, hasil gitu. bisa beda hasil Wah, gitu. gila tuh seru banget Karena sih, kan gila. selama ini argumennya selalu ini si Alex Pereira nih nggak pernah diaduin sama pegulat sungguhan gitu. Walaupun nyatanya banyak juga yang berargumen bukannya dia nggak pernah ngelawan pegulat, tapi saking jagonya striking dia, pegulat pun striker jadi pegulat kayak si Jan Blachowicz. Iya. Tiba-tiba jadi mainin gulat. Terus si Yuri Prohaska juga tiba-tiba tembak takedown kemarin. Gitu saking bagusnya striking dia. Nah, ketika ngelawan orang yang pengalaman combat sambonya seperti Magomed kayak gimana nih? Iya, Gua pengen orang tahu. tuh cenderung lupa kalau Magomed itu tuh mikirnya striker tapi Iya. ingat ada combat sambo, dia tuh Iya. Sambo. Umur masih 31 dia. Umurnya kan masih umur prime-nya nih ya. Prime. beda 3 Oke. tahun sama gua. Oke, berarti Magomed. Iya, tapi dia udah ini hampir melawan Alex Pereira. Lu masih melawan kemacetan, kayak. Dia sudah melawan Alex Pereira ntar lagi. Dan melawan hoax buzzer. Buzzer politik. Iya, jadi berarti Magomed, lu Magomed, lu Walker ya? Kalau gua Walker, gua harus pegang Walker sih. Iya, karena itu nanti akan ada di minggu ini berarti ya. Karena Iya, kan weekend ini ini. tayang Jumat, ada weekend ini ya. Iya, weekend. Oke, berarti coba tonton aja. Nah, kemarin tuh ada yang nanya gini, kalau misalkan nggak bisa nonton dari Mola, nonton di mana lagi? UFC Fight Pass lah, ya kan? Iya, langsung ke yang Iya, officialnya langsung aja. Fight Pass aja. Masalah jangan kalian nonton yang bajakan lah. Kemarin ngasih link di YouTube gua ngasih link Bang bajakan Bang ini. Jangan begitu. Iya, nonton tuh yang official. Kalau nggak Mola ya langsung UFC Fight Pass langsung. Mola Kayak tuh gitu. lebih mahal tuh mampus Paling tuh. paling gampang Mola sebenarnya. Iya, sebenarnya paling gampang, gampang paling Mola. Tapi kan apa namanya kadang-kadang ada yang lebih maniak sama UFC mau Fight Pass-nya punya. iya. Itu juga Jadi bisa boleh. nonton pertandingan sebelumnya tuh. Iya, bisa gitu. Mola juga suka ada kan pertandingan Iya, sebelum. Tadi ada. Kayak nanya apa tuh yang lu nonton di mana sih yang gitu? Oh, Terus Sardo The ngasih tahu Ultimate kan. Fighter. The Ultimate Fighter. Ultimate Fighter. Karena Oh, itu yang tough. Iya, karena kan kita Iya. mau bahas Fighter. Conor McGregor versus Michael Chandler Wah, nih. itu dia tuh. Sekalian. Iya, Conor jadi McGregor. si Conor McGregor sama Michael Chandler nih gue bingung nih sebenarnya proyek UFC yang udah di planning sebegitu bagus cuma balik lagi si Conor McGregornya yang entah dia nggak konsisten apa gimana ya. Jadi si UFC ini udah gelar karpet merah buat comebacknya si Conor McGregor dengan mengadain TUF itu The Ultimate Fighter Iya. yang isinya tentang reality show 2 petarung UFC dikasih tim buat ngelatih beberapa fighter diturnamenin dan akhirnya si pelatih ini yang bertanding gitu. Oh. Nah, pelatih untuk season ini adalah Michael Chandler sama Conor McGregor. Iya. Oke. Sebenarnya kan kalau Conor McGregor di atas kertas dia ada di 3 losing streak ya. Dari Habib, terus Dustin dari Poirier. Dustin Poirier, dan Dustin Poirier lagi gitu. Oke. Yang dia punya kan tinggal nama gitu kan. Tapi UFC masih berbaik hati ngasih The Ultimate Fighter buat Oke. ngelawan Michael Chandler. Oke. Tapi masih tertunda-tunda terus. Terus kemarin alasannya karena dilarang USADA karena dia buat sembuhin kakinya yang patah itu mau Iya. nggak mau harus pakai steroid. Iya. USADA di cut off sama UFC demi Conor McGregor. Sekarang kemarin tuh Conor kan bilang saya bakal kasih pengumuman di New Year dan Iya. pengumumannya dia bakal ngelawan Michael Chandler Iya. bukan di UFC 300 tapi di Bulan Juni. International Fight Week di bulan Juni. Iya. Gue mikirnya gini, yakin gak orang bakal masih seantusias itu sampai bulan Juni? Iya. Iya kan? Iya. Nungguin McGregor ya? Iya, mana si Conor bilangnya tandingnya di berat 185 bang, middleweight. Iya, middleweight. Itu beratnya si Israel. Chandler. Chandler berapa? Chandler kan awalnya dari lightweight. Terus waktu itu sempat ada bilang, oh yaudah tandingnya di welterweight aja, siapa tahu si Oke. ini nggak bisa potong lagi ke lightweight. Ternyata ke middleweight naik lagi 185 pounds. Makanya orang pada bilang apa karena
ini bercandaannya si Conor McGregor supaya si Michael Chandler udah bulking tuh teh. Enggak, gua ini fighter lightweight terus mau nggak mau si Michael Chandler nge-cut sampai lightweight tuh gimana gua nggak tahu tuh. Iya, tapi memang di pertandingan itu di bulan Juni selain McGregor comeback ada pertandingan yang seru juga itu Adesanya sama Khamzat kalau jadi tuh. Itu Kan baru itu satu tuh. ininya tuh satu pertandingan, satu event kan? Iya. Itu Israel Adesanya versus Khamzat juga itu juga pasti seru tuh. Nah, kebetulan nih karena nyinggung Khamzat, Iya. buat yang follow Instagram Khamzat, ternyata Iya. terjawab pertanyaan kita selama ini kenapa orang bertalenta Khamzat Ya. bisa nggak aktif banget gitu tandingnya kayak Ya. kita bilang si Khamzat masuk dari tahun kapan, ini Pereira baru masuk kemarin sekarang udah jadi juara Ya. 2 kelas malah ini Ya. Khamzat masuk dari kapan tahu juara aja belum Kenapa? ternyata dia imunnya tuh kurang. Kemarin kan dia update di Instagram tuh Oh, iya, yang iya. penyakitnya mukanya bengkak lah, matanya merah, Ah. terus ini ternyata kan zaman dulu juga pernah kena COVID kan Pernah dia. kena COVID dia? Iya, Iya. jadi kayaknya dia ada masalah di imun gitu. Iya. Ternyata, iya, ternyata jadi walaupun dia nggak bisa ini, dia nggak bisa. fighter rajin olahraga, kalau udah imun mah udah. Udah nggak bisa tuh ya. Iya, heeh. Nggak, soalnya tuh ada pertanyaan juga di YouTube tuh buat Sardo tuh. Mas Sardo nggak bahas potensi Khamzat di middleweight lawan Aliskerov yang udah diproyeksikan UFC katanya. Ini, nah itu mau jawab nggak tuh dari meme kripto 7625? Iya. Gue udah. Ternyata, oh, Meme iya. kripto. Mau jawab nggak tuh? Iya. Jadi Aliskerov Ya. ini prospek juga nih. Ini sahabatnya Islam Habib juga dari Oke. Dagestan. Ah. Nah, Heeh. di promotor lama, entah di Brave apa di mana ya. Aliskerov ini rekornya cuma pernah kalah 1 kali. Iya. Dan itu dari Khamzat. Oke. Dia terjun ke UFC pun masih undefeated dan menangnya keren-keren. Fly Oke. ini lah gitu-gitu. Nah, kebetulan di middle nih. Oke. Terus si Khamzat juga bisa aja ditemuin lagi sama ini supaya istilahnya pembalasan dendam Aliskerov lah, dibikin temanya bagaimana sama UFC. Cuman gua rasa kayaknya ya si Khamzat naik ke middle tuh punya nama. Jadi makanya sekarang langsung ranking 8. Sedangkan si Aliskerov masih belum punya ranking dan kayaknya masih UFC bakal misahin jalur mereka deh. Oh enggak, jadi nggak akan bertemu ya Aliskerov sama Kalaupun Khamzat? bertemu setelah si Khamzat di puncak atau si Aliskerov bikin nama dulu di UFC gitu. Karena Oke. sekeren apapun recordnya, orang mengenal Aliskerov tuh sebagai lawan terberat Khamzat doang gitu. Sebagai iya gitu, korban Khamzat yang sebenarnya jago gitu. Belum Aliskerov ya Aliskerov belum kayak gitu. Oh, jadi memang menjawab pertanyaan itu kayaknya belum akan bertemu dalam waktu dekat berarti ya. Iya, belum. Tapi yang paling mungkin Israel Adesanya lawan Khamzat itu. Iya, karena udah ini Bang, udah saling senggol-senggolan di Instagram. Iya, di ini udah nge-tweet bukan nge-tweet ya itu. yang ngupload foto Iya, kan. ngupload Israel foto. Adesanya ngupload foto, Khamzat duluan kan. Iya. Ngupload foto Israel Adesanya. Iya. Gitu kan. Terus Israel Adesanya juga Iya, dia bikin pengumuman juga di YouTube-nya, dia bilang Iya. apaan sih nih orang-orang yang bilang gue bakal ngilang sampai 2027, kalian asal percaya aja. Enggak lah, gue bakal kembali, tapi lihat aja ntar kapan gue kembalinya katanya. Nah, di bulan Juni juga tuh rencananya Ya, kalau jadi. mungkin. Kalau kalian gimana prediksinya? Si siapa nih? Khamzat Israel Khamzat Adesanya. Ya, kalau mungkin jadi ya. Ya kalau Lu kayaknya mau nggak mau Israel. ya gue pasti megang Israel, Iya. pasti Adesanya lah. Cuma kalau kayaknya kalau Israel Adesanya di take down Khamzat yang di take down mah sulit itu. Iya. Pasti tuh kalau misalkan kan si Khamzat ini kan waktu kita ngelewat terakhir lawan Kamaru Usman aja, dia bisa ground control Kamaru Usman yang kita tahu Kamaru Usman nih jago banget masalah itu aja. Khamzat menang loh. Maksudnya dan itu mindset dia tangan gue patah tuh. Tangan gue kayaknya patah gitu. Itu lawan Kamaru Usman. Apalagi lawan Israel Adesanya, makanya mah Israel Adesanya harus banyak-banyak striking di atas itu. Tapi gue masih lebih condong ke Israel sih Bang. Iya kalau lu ya. Lu Iya, juga? Megang ya? Karena gini, waktu lawan Usman Ya. nih frame badan welterweight. Kemarin dia ke Iya. middle, ini pengalaman pertama kali. Ya. Nah, si Israel emang dia middleweight sejati, postur pun tinggi banget gitu. Iya. Nah, terus Khamzat juga tinggi masalahnya itu nah dia kan tuh. karena kemarin si Usman lebih pendek makanya lebih Dapat ground ya, control lebih dapat. gampang ya. Oh iya sih. Kalau ini kan frame-nya tinggi, panjang, terus Iya. si Khamzat nggak bisa asal tembak. Badan si Israel sepanjang itu asal masuk bisa kena counter kan. Iya. Iya. Reach-nya Terus panjang. Si Israel nih pasti di camp ininya latihannya Heeh. bakal fokus cuma untuk bertahan di ronde pertama. Karena kan Iya. Khamzat ini meledak di ronde pertama aja kan. Iya. Iya. Kalau udah ronde pertama lewat, wah
udah capek Iya. karena Khamzat itu yang tadi kita bilang masalah imun dan stamina ini kan. Jadi dia pasti akan ngegas kayak lawan Usman di ronde pertama, tapi abis itu yang penting Israel Adesanya Igi bisa Iya. bertahan aja. Udah bertahan di ronde 1, ronde 2, ronde 3 itu tinggal striking Iya, dong. cicil-cicil aja. TKO tuh kayaknya cicil-cicil aja, rahang terus tak. Iya. Kalau gue sih megangnya Khamzat tapi kalau gue ya Iya. Iya. Kenapa bang? gak tahu ya gara-gara ini mental petarung Rusia ini yang nggak bisa gue mikir kayak ini adalah waktu gue pengen prediksi ini Conor sama Khabib gitu kan. Iya. Conor punya beberapa cara kalau misalkan kalian pernah inget gitu, jadi Conor udah tahu gitu kalau Khabib mau take down bakal diapain kayak gitu-gitu. Yeah. Dan emang bener, jadi pas Khabib take down itu take down pertamanya Khabib tuh berhasil di neutralize sama Conor. Iya. Udah tahu gitu teknik-teknik gimana, tapi mentalnya si Khabib dan itu juga beberapa mental Dagestan, beberapa mental petarung Rusia yang mikir ya kalau misalkan gue take down sekali gak bisa, gue take down dua kali terus-terusan sampai dia capek. Iya, Khamzat pasti akan kayak gitu. Makanya Khamzat walaupun tadi dibilang secara tinggi badan itu memang Israel Adesanya ini jangkauannya reach-nya lebih panjang dia, tinggi badan juga keker, pokoknya middleweight sejati gitu kan. Itu pasti Khamzat tetap di ronde pertama kan berusaha take down dia karena begitu take down sebenarnya yang penting ground control aja. Adesanya kayaknya kalau ground control di bawah-bawah pasti agak ribet tuh. Cuman sekali dia itu di ronde 1 ground control lewat, terus Adesanya bisa bertahan, ronde 2 masih bisa bertahan, ronde 3 tinggal nyicil-nyicil nendang-nendang kaki aja, tak sama rahang-rahang bisa TKO itu. Nah, yang masalah itu kalau menurut gue tuh gini, ini pertandingan nanti ya si Israel sama Khamzat. Iya. Menurut gue ini adalah kuatan pegangan emosi. Jangan sampai lu emosi. Gara-gara gini. Kalau misalkan kayak tadi yang lu bilang itu ya, lawannya Khamzat itu tidak terbiasa untuk melawan orang setinggi Khamzat. Iya kan? Adesanya terbiasa. Iya. Adesanya terbiasa tuh. Iya. Nah, dan Khamzat itu tidak terbiasa melawan orang seperti Adesanya, di mana Adesanya jangan lupa ya, dia ring control itu jago banget. Iya. Iya, ring dia tuh bener-bener yang udah di dekat fans gitu lari tiba-tiba. Orang kan suka bilang kan ini orang lari-lari terus deh. Ya itu ring controlnya sejago itu Adesanya kan. Nah, Khamzat tuh bakal emosi gak nih dia kalau misalkan kayak gak dapet nih, gue gak dapet nih, sedangkan Adesanya tuh terus aja leg kick terus-terusan aja kayak gitu. Iya, tapi memang pertandingan itu seru banget sih, maksudnya bakalan itu layak lah kalau dijadiin di UFC 300 yang mana event monumentalnya UFC gitu. Itu 300 apa yang Juni International Fight? Yang Juni itu April yang UFC 300 April. Ya kalau yang Israel Adesanya sama Khamzat bukannya satu event sama McGregor? Enggak, itu di 300. Oh itu 300 ya? Iya. Oh beda makanya, event ya? Makanya kalau menurut gue tuh kayaknya emang licik-licikannya si UFC pintar-pintaran daripada digabungin nih. Iyalah. Mending bagi-bagi bintang lah. Iya. Dan McGregor tuh namanya emang masih segede itu. Masih segede itu. Iya. Kalau misalkan kita orang Indonesia mikir kayaknya enggak deh. Enggak, karena mungkin kita di Indonesia. Kalau lu ke Irlandia tuh itu banyak yang menantikan karena pikirannya McGregor. gini bang, masa seorang McGregor bukan main event? Iya. Terus masa Khamzat versus Israel bukan main event? Ya makanya pasti dibikin di dua event berbeda. Iya, soalnya gue kalau nggak salah gue ada lihat di Instagram tuh satu event, makanya gue bilang anjing eventnya masuk Khamzat. Ini sih gue lihat di Instagram gitu yang ada gue berapa kali udah follow akun-akun UFC gitu, gue udah follow fanpage. Iya kayak gitu. Jadi gue kira kok satu event, ternyata dipisah ya. Iya. Soalnya sekarang kalau fanpage, gue kan follow banyak banget malah. Fanpage Instagram tuh lagi sering posting dream match mereka di UFC 300 tuh kayak gimana? Karena UFC sendiri nanyain, kalian pengen UFC 300 tuh kayak gimana sih? Kita kan udah ngomong gitu ya, UFC 300 pengen makanya apa ya? Dream match-nya pada bilang Israel versus Khamzat, yang mana masih masuk akal secara posisi sekarang gitu. Lah itu ada ini juga, itu nggak tahu deh yang UFC 300 yang Holloway sama Justin Gaethje. Nah itu juga masih masuk ke inilah dream match-nya fans itu. Oh bukan yang belum diumumin ya? Iya belum official. Makanya ada juga yang nge-meme juga kan bilang katanya UFC 300 main eventnya Belal versus Leon katanya. Wah, iya ada gitu-gitunya. Udah dibikinin gitu kan apa meme-nya yang Leon Edward, Belal Muhammad gitu. Iya, tapi nanti kita di episode selanjutnya kita akan bahas soal Strickland ya. Karena itu nanti kan pembahasan pas kita minggu depannya udah pertandingan Strickland tuh sama Duplessis. Cuma ini ada satu pertanyaan nih yang nanya cewek nih. Iya nih. Tahu dari mana bang cewek? Ya kan kelihatan fotonya dong, bang. Gitu. Hode. Ya, Hode. Mode. Nah,
Ini dari pertama ini di YouTube juga. Kok nggak ada yang bahas Umar Nurmagomedov bagus loh padahal. Oh iya, ini Umar kemarin Nurmagomedov. kebetulan Iya. gue kemarin baru posting top 10 UFC Bantamweight dan Iya. banyak juga yang nanya, Iya. Umar mana? Umar nih ranking masih di ranking 14. Oke. Dia belum masuk jajaran 10 besar. Karena di Iya. video gue yang bahas top 10 kan, top 10 sama champion. Iya. Umar nggak ada, tapi banyak yang komen Umar masih ranking 14 karena ini sayang banget sih. Cuma ya namanya musibah, siapa yang tahu ya. Iya. Dulu Umar nih dapet peluang yang sangat emas lah. Cory Sandhagen, fighter ranking 3 bantamweight, mau ngeladenin Umar yang ranking 14. Oke. Gitu kan. Oke. Karena mentalitas si Cory kayak gini, dia bilang waktu di interview, banyak yang nanya, Cory kok lu mau ngeladenin Umar yang ranking 14? Lu kan nothing to gain everything to lose. Kalau menang ya udah. Gue Iya. ngalahin fighter ranking 14, tapi kalau kalah gue turun ke ranking berapa gitu kan. Ranking gue Iya. langsung disalip sama Umar. Terus si Cory bilang, cita-cita gue jadi yang terbaik di dunia. Kalau jadi yang terbaik di dunia tuh gak pilih-pilih lawan. Bukan karena dia siapa, bukan karena dia siapa. Gue pengen tunjukin gue yang terbaik di dunia gitu. Oke. Wah udah keren lah build up-nya. Ternyata si Umar cedera waktu latihan. Ya. Makanya. Oh, stuck gitu. ya soalnya banyak banget yang nanyain itu Dok soal Umar Nurmagomedov kayak 2025 Umar yang bakal beresin Sean O'Malley. Ada yang ngomong-ngomong gitu, mark my word sampai kayak gitu. Umar Berarti. kenapa gue gak pernah denger ya? Gue Umar- bantamweight Iya. tuh Dia ini sih uncharted emang- water sih bagi gue tuh bantamweight. Dia sama lah Dagestan yang striking juga. Mungkin karena frame bantamweight tuh ramping ya. Jadi cepat banget kakinya. Ya. Jadi Gitu. itu udah terjawab ya karena ada beberapa. Ini kan gua akhirnya baca-bacain karena ada beberapa yang minta dibahas kayak tadi Umar, si siapa Ali Skerov. Iya, Ikram. Ya Ikram ya. Nah, itu minta dibahas sama yang katanya itu ada yang bilang Movsar Evlov akan jadi ancaman nyata bagi Volkanovski katanya. Nah, dia bertanding kebetulan Heeh. di satu event sama ini UFC 297 nanti. Oh, sama Strickland ini. Iya, sama Strickland. Oke. Movsar Evloev, dia Oke. tuh featherweight ranking 8, undefeated, Oke. rekor 17-0. Oke. Dia bakal bertanding melawan Arnold Allen. Oke. Ranking tingginya featherweight yang kebetulan sama-sama pernah ngerasain jadi fighter undefeated juga. Oke. Cuma langkahnya dihentiin sama Max Holloway. Oke. Nah, gue nggak tahu kenapa ya, gue masih merasa Movsar Evloev tuh ya sama kayak Arnold Allen aja, dia undefeated karena belum ngelawan orang yang tepat Oke. gitu. Jadi gue di tanggal 21 Januari nanti gue kayaknya Kenapa? lebih milih Arnold Allen deh yang menang daripada Movsar Evloev. Walaupun dia undefeated Iya. tapi belum ada sesuatu yang bikin dia tersorot gitu. Oke. Oh, maksudnya dia ini ya, dia cherry picking gitu, kayak dia pilih-pilih lawan yang Ya bakal mungkin bikin- bisa dibilang cherry picking, mungkin juga matchmakingnya beruntung aja gitu. Iya, matchmaking tuh kadang-kadang bisa lu pilih sendiri atau dipilihin Dana Iya, White nggak sih? uh-uh. Ya gimana sistemnya biasanya gimana? Manajer kita Manajer jago-jagoan ya. manajer. Oke, berarti manajernya kayak ngasih, gue mau lawan dia gitu ya. Iya, Terus nanti manajer yang ini kayak ntar gua ini dulu deh, gua Iya. obrolin dulu kalau di Iya. approve baru main. Iya. Kalau nggak di approve enggak gua nggak level sama lo. Dia cari yang lain gitu. Iya. Atau ada hal-hal unik kayak Sean O'Malley. Iya. Sean O'Malley dia karena udah bintangnya UFC, dia request sendiri kan, gue mau title defense pertama gue lawan Chito Vera yang ranking 6. Ranking 1, 2, 3, 4, 5 disalip semua. Karena ya request sendiri. Oh, iya. Terus sama kayak Volkanovski yang mau lawan Topuria. Oke. Dia request sendiri. Si Topuria kan ranking 5. Oke. Butuh satu pertandingan lagi buat lawan ini. Cuma di atasnya kan pada nggak aktif dan ada Max Holloway, Iya. Raja Tanpa Mahkota. Si Volkanovski sendiri yang request, gue nggak mau target gue dimatiin sama Holloway. Gue Iya. mau si Topuria langsung loncatin Holloway lawan gue. Gitu. Oh, Ada juga gitu. request Ada kayak gitu ya request kayak Yang UFC pandang, wah ini menarik nih kayak gini. Iya dan itu requestnya dari yang championnya ya, Iya. jadi itu masih sah-sah aja. Iya. Soalnya tadi banyak banget yang komen juga di kan karena kita bahas prediksi 2024 kan, banyak banget yang komen di YouTube kita, dia bahasnya soal 2024 tuh tahunnya Tuporia. Menurut mereka ini kayak gitu. Jadi banyak banget yang komen, ini kok nggak ada yang bahas Tuporia? Ini 2024 nih kayak Tuporia di tahunnya dia gitu. Setuju lu berdua? Gue masih nggak tahu dan ini Topuria bener-bener dia gambling gede banget bang. Jadi gini, dia di Instagram udah pasang foto profil megang sabuk sama bio UFC Featherweight Champion. Kalau dia sampai kalah mau ditaruh di mana mukanya gitu, makanya dia gamblingnya besar banget. Iya, dia harus ketemu Volkanovski kan? Iya. Ranking dia berapa sih Topuria itu? ranking 5 UFC Featherweight.
Iya jauh kalau dibandingin sama Volkanovski gitu-gitu. Iya, cuman ya itu aja sih mentalnya aja ya kayaknya. Siapa tahu, Harus ada, siapa ada. tahu apa Volkanovski udah catch up dengan umurnya dan head kick Islam itu berdampak lanjut ke mental dia yang jadi takut kena pukul. Siapa tahu kan? Tuporia bisa masuk nih Iya, bisa pukulannya masuk. satu kan Tuporia pukulannya Iya. Tapi memang itu tadi ngomongin soal mental ada satu ini juga dia verified nih di YouTube namanya Fikri. Terima kasih Fikri sudah nonton konten ini. Dia bilang gini, Geoff Neal dikalahin Safkat, sedangkan Belal dikalahkan Geoff. Di situ aja kita udah tahu levelnya Safkat. Volkanovski udah nggak sama lagi, kekalahan KO dari Islam telah merubah semuanya. Dia komen gitu. Berarti kemungkinan dia kalah sama Tuporia ada dok. Iya, karena ada juga fakta menarik tentang statistik fighter di bawah ini ya, light heavyweight sama heavyweight. Karena light heavyweight tuh dibilang, kan Joe Rogan bilang lasting hal terakhir yang hilang dari seorang fighter adalah power. Dan light heavyweight sama heavyweight mainnya di power kan, makanya banyak juara tua kan, umur 40 masih bisa juara. Sedangkan di bawahnya itu tuh orang main speed, main ini, jadi emang umur tuh main. Dan menurut statistik perbandingannya tuh 2:60 berapa gitu. Fighter usia 35 yang menang lawan fighter usia 40-an ke atas. Lawan fighter 20-an karena 20-an, Topuria itu usia baru 26 tahun. Iya. Si Volkanovski udah 35. Iya. Nah, itu makanya tadi gue bilang takutnya umur Volkanovski udah catch up. Jadi bisa aja kemungkinan menang Bisa aja. TKO lagi bisa aja ya. Iya. Tuporia ya. 35 itu tuh akhir dari prime ya? Iya. Ya Akhir bisa dari prime. dibilang. Kalau 30 itu tuh masih di zaman-zaman prime-nya Ya, 30. Bayangin Paling mateng. itu 35 baru. Safkat Ramonov pasti harus ngelawan Wonderboy 40 tahun bro. Nggak Wonderboy lagi kayaknya itu deh ya. Wonderman. Iya Wonder Grandpa. Wonder Father. Iya, gua setiap kali lihat uban-ubannya ditampol gitu kayak anjing orang tua Gak itu sopan Safkat. nih, gak sopan. Safkat nih gak sopan anjing. Tapi gitu berarti yang si Fikri dia kayaknya mungkin dia masuk ke obrolan gua karena kan gua ngomongin Safkat terus kan. Makanya dia bilang di situ aja kita udah tahu levelnya Safkat. Oh, tapi kalau itu Iya. gue bisa argumen bang. Iya. Karena memang nggak bisa dimatematika-kan. Iya, nggak bisa. karena si ini menang lawan si ini, berarti si ini menang lawan si ini dong. Karena si Iya. ini pernah Iya. kalah. Itu nggak bisa. Bang. Nggak Karena, bisa. Apa dibilangnya? Style make fight kan. Iya. Kayak sweet aja udah. Kayak sweet Iya, aja. nggak bisa. Karena Batu menang lawan Gunting belum tentu Batu bisa menang lawan Kertas. Iya benar. Dan itu yang berlaku kepada Handovi. Handovi kan matematika sama Handovi. kayak si Fikri. Ini kan ngalahin ini. Yuri Prohaska kan secara ini berarti kan dia belum pernah, maksudnya dia diskualifikasi apa belum. Secara nggak langsung gelarnya masih di Yuri Wih, bang, Prohaska. banyak ya. yang nanyain kapan Bang Andovi ikut lagi. Iya, Iya, dia lagi iya. sibuk ngomong polarisasi 20.000 kali. Polarisasi. Ada Iya, ya Andovi itu aneh banget itu orang. Enggak, tapi memang benar. Maksudnya requestan ini sebelum udahan juga banyak banget request Andovi mana. Andovi itu guys lagi sibuk sama polarisasi musikal. Itu tuh memang karirnya dia bergantung sama sini. Dia tuh nothing bro. Kasian banget nggak Andovi. itu aja polarisasi itu ada idenya Jovial da Lopez doang itu. Andovi cuma ikut-ikutan doang. Kasian banget Jadi padahal kalau ditanya, Andovi. Andovi, oh adiknya ini gitu. Iya. Andovi, oh adiknya Jovi. Iya gitu. Makanya jadi dia lagi sibuk polarisasi. Mungkin nanti selesai polarisasi. Ini bayangin aja dia jual tiket lagi susah banget bro. Oh, iya. Diskon 50%. Tolong dibantu lah. Sekalian Diskon link-link di bawah. Ya ada kita bantuin deh beli tiket polarisasi, nggak pasti bagus lah polarisasi. Abis polarisasi kelar kita undang lagi Andovi ke sini kita Iya, berempat. iya, Dan mungkin itu udah pas Andovi udah kelar tuh kayaknya udah studio baru kita bro. Amin. Nanti kita udah ada poster-poster Yuri Prohaska di belakang, Iya. Israel Adesanya gitu-gitu. Pokoknya Bukan nanti, gantungan lagi ya. bukan hanger, bukan rak. Udahlah, udah bukan itu. Tapi buat kalian yang masih mau nanya nih, misalkan kayak gini kan nih banyak pertanyaan-pertanyaan, kok nggak ada bahas Umar, Nurmagomedov gitu-gitu. Nah kalian komen aja di yang postingan ini karena nanti kita udah tag yang minggu depan ya. Gak Mohon apa-apa, maaf, gak nggak apa-apa. apa-apa. Kita Tapi tabung, komen kita aja, tabung. Iya. kita tampung nanti ya. Kita bakal tahu. Iya juga gimana ya. Iya, kalau yang Kalau live bisa. kalau live bisa, kalau episode sebelumnya kan emang dekat sama kita nih. Iya. Makanya kita masih bisa baca-bacain ini. Tapi thank you buat kalian yang udah komen-komen. Tadi juga beberapa yang pertanyaan, nitip-nitip pertanyaan sudah gua sudah gua sampein ke Sardo sama G juga ya. Jadi komen-komen kalian itu kita baca semua. Dan ada yang minta bahas Diaz Brother, nanti kita bahas. Wah. Iya, prospek UFC, dia mau bahas prospek. Perasaan kita dulu pernah
bahas enggak next GOAT ya kita bahasnya gitu Kita ya. bahasnya next GOAT. Ya, tapi belum ada Sardo tuh. Berarti nanti kita ada dua episode bahas prospek UFC 2024 siapa aja. Berarti prospek ini yang belum punya gelar juara berarti ya hitungannya ya. Yang di prospek kemungkinan bisa mengalahkan juara-juara ini. Oke, berarti prospek sama Diaz Brother nanti. Siap. Tapi Wah, kita Diaz minggu depan Brother. bahas ini dulu UFC 297. Prediksi aja kita. Lu megang siapa gitu-gitu aja ya. Oke. Oke. Kalau gitu thank you udah nonton episode kali ini, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Terus tarung, ayo tarung.